Aku sudah mulai terbiasa, dan juga mulai merasa bahagia dengan rutinitas pekerjaanku dengan Bapak. Bahkan, aku tak peduli jika suatu saat suamiku menikah lagi. Aku dan Bapak semakin berani, bahkan kadang-kadang kami melakukannya di berbagai tempat, baik di rumah maupun di kebun jika ada kesempatan. Tak lama setelah itu, aku mendapati diriku telah mengandung. Aku dan Mas Ipul suamiku sangat bahagia mengetahui aku telah mengandung. Awalnya, aku dan Bapak sepakat untuk menghentikan keakraban kami selama aku hamil. Namun ternyata, keakraban kami terus berlanjut. Namaku Sarah, usiaku 33 tahun. Aku telah menikah selama 3 tahun, namun hingga saat ini, aku belum juga dikaruniai anak. Suamiku Ipul, berusia 35 tahun. Kami tinggal di sebuah perkampungan kecil. Sehari-hari, suamiku bekerja di kebun, sementara aku mengurus rumah. Aku sering merasa bahwa suamiku memandangku sebelah mata, karena aku belum bisa memberikan keturunan untuknya. Aku sadar ini berat baginya, dan aku pun tak ingin menyakiti hatinya dengan membahas masalah ini terlalu jauh. Aku pernah memeriksakan diri ke dokter beberapa tahun lalu, dan hasilnya menunjukkan bahwa aku sebenarnya subur, namun aku tidak pernah memberitahu suamiku tentang hal ini, apalagi memintanya untuk ikut melakukan pemeriksaan. Aku khawatir ia akan tersinggung. Di suatu pagi, seperti biasa, aku menyiapkan kopi untuk suamiku sebelum dia pergi ke kebun. Bapak mertuaku masih berada di rumah. Saat aku hendak menjajakan makanan untuknya, dia memanggilku. "Sarah, kesini dulu, ada yang ingin Bapak bicarakan," ucap bapak mertuaku. Aku pun duduk di sampingnya dengan rasa penasaran. "Ada apa, Pak?" tanyaku. Bapak menghela napas panjang sebelum berkata, "Bapak mau menyampaikan sesuatu. Ini bukan maksud Bapak untuk menyakitimu, tapi Ibu meminta Ipul untuk menikah lagi, jika tahun ini kamu belum juga mengandung," ucapnya dengan nada sedikit pelan. Mendengar hal itu, hatiku seperti tertusuk duri yang tajam. Aku menunduk dan meneteskan air mataku. Aku tak mampu berkata apa-apa lagi. "Bapak minta maaf, Bapak hanya menyampaikan harapan Bapak. Coba kalian periksakan entah ke dokter atau ke orang pintar, siapa tahu ada jalan keluarnya," katanya dengan nada penuh iba. Aku mengangguk kecil mencoba menenangkan diriku. "Gak apa-apa, Pak, saya cuma kaget," jawabku. Setelah beberapa saat, aku berdiri dan masuk ke kamar. Aku mengambil surat hasil pemeriksaan dari dokter dan menyerahkannya kepada Bapak. "Ini surat dari dokter, Pak. Selama ini, saya simpan sendiri," ujarku. Bapak membaca surat itu dengan wajah terkejut. "Kapan kamu periksa ini?" tanyanya terkejut sekaligus penasaran, karena mengetahui kalau aku sebenarnya subur. "Sudah 4 bulan lalu, Pak, tapi Mas Ipul tidak pernah saya ajak periksa. Saya takut kalau dia sedih atau tersinggung," jawabku. Bapak memandangku dengan penuh iba. "Kamu orang baik, Bapak yakin kalian akan menemukan jalan keluarnya. Semoga saja kalian diberikan kemudahan," ucapnya. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. "Oh ya, kamu masak apa hari ini? Bapak lapar banget. Bapak boleh minta makan kan?" ucap Bapak tiba-tiba, memecah keheningan di antara kami. "Itu, Pak, tadi saya masak tempe orek sama ikan. Bapak makan saja. Saya tinggal mandi dulu ya, Pak," jawabku sembari tersenyum kecil. Aku pun meninggalkan Bapak yang mulai makan sendirian di dapur. Sementara itu, aku menuju kamar mandi. Setelah aku selesai, aku kembali ke ruanganku. Kamar mandi kami terletak di dekat dapur,
jadi aku harus berjalan sedikit melewati dapur tersebut. Saat kembali ke ruanganku, aku melihat bapak sedang duduk di kursi meja makan. Namun, aku merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada bayangan yang mengikutiku. Aku mencoba mengabaikannya, dan menganggapnya hanya perasaanku saja. Tak lama setelah aku masuk dalam ruanganku, tiba-tiba bapak membuka pintu dan menyusul. Ini sungguh aneh, karena biasanya bapak tidak pernah masuk ke ruanganku tanpa alasan. Ia langsung duduk di tepi tempat peristirahatanku. Sini duduk samping bapak, ada yang ingin bapak bicarakan, tapi ini sangat rahasia, jangan sampai ada yang tahu, ucapnya sambil menepuk-nepuk tempat di sampingnya. Aku perlahan mendekat dan duduk dengan rasa penasaran, sekaligus cemas. Ada apa pak? Tanyaku hati-hati. Bapak menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Bapak sudah lama memikirkan ini matang-matang, ini semua demi untuk kebaikan kamu dan suamimu ke depannya. Solusi ini mungkin bisa membantu kalian mendapatkan momongan, ucapnya. Aku mendengarkan dengan penuh harap. Apa solusinya pak? Tanyaku penasaran, meski hatiku mulai gelisah. Kita harus bekerja sama dalam hal demikian itu, ucap bapak dengan suara rendah namun tegas. Aku terkejut, dan aku menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Apa maksud bapak? Tanyaku seakan tak percaya. Kamu kan sebenarnya sehat, bapak juga sehat, apa salahnya kalau kita mencoba bekerja sama? Siapa tahu bisa membuahkan hasil, ini demi kebaikan pernikahanmu. Anak itu tetap darah daging yang sama dengan suamimu, ibu dan Ipul juga tidak akan curiga, karena anak itu pasti mirip salah satu dari kita, ujarnya penuh harap. Aku terdiam mendengar penjelasan itu, tapi aku tahu, itu artinya aku mengkhianati Mas Ipul. Apa tidak ada cara lain pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Bapak sudah memikirkan ini dengan sempurna, ini semua hanya untuk mempertahankan rumah tanggamu, jawabnya mantap. Aku hanya bisa terdiam. Di satu sisi, aku takut kehilangan suamiku, tapi di sisi lain, usulan ini membuat hatiku gelisah tak karuan. Aku sungguh dilema, aku benar-benar bingung harus bagaimana. Di satu sisi, aku juga tidak ingin mengkhianati suamiku. Aku hanya bisa terdiam dan bingung tentang apa yang harus aku putuskan. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa, Bapak tidak akan memaksa, Bapak akan pergi sekarang, ujar bapak. Tunggu pak, saya mau melakukannya, jawabku dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Bapak menatapku dalam-dalam. Ia diam sejenak, lalu berkata, tapi, Bapak ingin kamu bekerja dengan sepenuh hati, dan jangan jadikan beban di pikiranmu, sahutnya. Iya pak, saya siap, jawabku, meskipun hatiku berdebar kencang. Dengan penuh tekad, aku pun bersiap. Aku berusaha menyelesaikan semua dengan sepenuh hati, meskipun segala perasaan itu begitu asing. Ternyata, di luar dugaanku, Bapak sangat tangguh dalam pekerjaannya, dan aku mengapresiasi pekerjaannya tersebut. Sungguh suatu hal yang tidak pernah aku alami bersama Mas Ipul. Akhirnya, pekerjaan kami pun selesai dengan penuh kebahagiaan. Setelah berkemas, aku berpamitan menyusul suamiku ke kebun untuk membawakan makan siangnya. Sepanjang jalan, aku senyum-senyum sendiri, mengingat pekerjaanku dengan Bapak. Karena biasanya, jika aku dan Mas Ipul bekerja, Mas Ipul sangat kurang cekatan dalam pekerjaan tersebut, dan membuatku selalu merasa seperti hampa. Sesampainya di kebun, aku dan Mas Ipul makan bersama. Sore harinya, Mas Ipul pulang. Malam itu, dia meminta haknya padaku,
dan aku pun memberikannya, meskipun terasa hambar. Setelah pekerjaan selesai, Mas Ipul langsung terlelap, sementara aku teringat kejadian siang hari bersama Bapak. Esok harinya, seperti biasa, Mas Ipul pergi ke kebun. Saat itu, aku sedang membersihkan rumah. Tak lama setelah itu, aku terkejut saat aku kembali ke ruanganku. Aku mendapati Bapak sudah menungguku. "Kenapa Bapak nggak kerja hari ini?" tanyaku dengan sedikit heran. "Bapak gak fokus kerja," jawab Bapak sambil tersenyum. "Kenapa? Kamu kangen ya?" ucapnya. Aku hanya tersenyum manja, dan akhirnya kami kembali melangsungkan pekerjaan bersama. Kami sangat merasa lelah setelah bekerja, namun hati kami begitu bahagia. Tak terasa, aku melihat sudah jam 12 siang. Aku buru-buru bangun dan menuju kebun untuk mengantarkan makanan kepada suamiku. Aku meminta maaf kepada Mas Ipul karena telat mengantarkan makanannya. "Maaf Mas, tadi aku ketiduran," ujarku. Mas Ipul pun memakluminya. Dan hari-hari berlalu, aku pun mulai terbiasa dan juga bahagia dengan rutinitas pekerjaanku dengan Bapak. Bahkan, tanpa peduli jika suatu saat Ipul menikah lagi. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, aku mendapati diriku telah mengandung. Aku dan Mas Ipul sangat bahagia sekali. Awalnya, aku dan Bapak sepakat untuk menghentikan keakraban ini. Walau aku sedang mengandung, namun keakraban kami terus berlanjut. Kini aku sudah memiliki 2 anak, dan aku merasa sulit untuk meninggalkan semua ini. Begitulah kisahku, kisah antara kau dan bapak mertuaku.